nonton Benteng Takeshi? Nah, acara itu tuh dulu sempet yang apa ya, digemari gitu ya oleh banyak orang karena memang mempertontonkan kekuatan seseorang dalam menghadapi tantangan dan juga rintangan, ya kan? Nah, di acara TV itu memang kualitas seseorang itu terlihat dengan jelas ya, apakah dia termasuk manusia yang mudah menyerah begitu saja, atau memang dia adalah termasuk orang yang struggle, berjuang hingga mencapai tujuan. Ya meskipun acara TV, tapi itu kayaknya jadi kayak semacam refleksi gitu nggak sih dengan kehidupan kita sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Balik lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Manusia tuh unik ya. Makanya Allah tuh menciptakan manusia itu dengan kemampuan untuk bertahan pada situasi sulit. Makanya Allah juga mengatakan ya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar dari kesanggupannya. Berarti kan ada andil Allah ya untuk membuat manusia menjadi sanggup untuk mengatasi kesulitannya, ya kan? Karena kata kesanggupan itu aku mentafakurinya sebagai sesuatu yang memang sudah Allah setting kapasitasnya. Ada sebuah kisah nih teman-teman. Jadi cerita ini tentang seorang petani dan keledainya yang tua tinggal di sebuah desa ya. Dia punya perkebunan yang cukup luas. Nah, di perkebunan itu dia juga punya sebuah sumur tua yang udah tidak digunakan oleh petani itu ya. Dan dia berniat untuk menutup sumur itu dengan menimbunnya dengan tanah karena tahu membahayakan, dan dia ingin melakukan itu setelah dia selesai bekerja di kebun. Nah, sebelum si petani ini sempat menimbun, nah si keledai tuanya itu berjalan mencari makan di sekitar sumurnya, dan tanpa sengaja dia terjatuh masuk ke dalam sumur. Sumurnya gelap dan dalam ya, dan membuat si keledai ini menjadi ketakutan gitu loh. Tapi nggak ada yang tahu kalau si keledai ini masuk ke dalam sumur tua petani. Sehingga waktu sore petaninya bermaksud untuk menimbun sumur itu dan memanggil para tetangga untuk membantu. Dia nggak tahu kalau dalam sumur itu ada keledainya. Lalu saat beramai-ramai tetangganya mulai menaruh tanah ya, menimbun sumur itu dengan tanah, terkena si keledai di dalam sumur dan dia ketakutan sekali. Pada saat itu si keledai berpikir bahwa dia akan mati saat itu juga tertimbun oleh tanah. Nah, di sela-sela ketakutannya itu dia tidak sadar bahwa sebenarnya tuh dia memiliki kemampuan yang Allah berikan kepadanya, yaitu kemampuan untuk melompat. Nah, dia belum sadar tuh karena masih berada dalam ketakutan ya kan. Nah, pada saat petani itu dan tetangganya melempar tanah kemudian mengenai punggungnya, dia berusaha ya, terdesak terus berusaha untuk melepaskan tanah itu dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya, sehingga tanah-tanah itu jatuh ke atas kakinya menjadi semacam timbunan tanah. Lalu kemudian melompat dia ke atas timbunan tanah itu. Begitu dimasukin lagi tanah oleh para tetangga dan petani itu, sama, akhirnya dia menggoyang-goyangkan lagi sehingga menjadi timbunan tanah baru dan dia melompat lagi. Terus dilakukan, terus tahap demi tahap sampai akhirnya si keledai ini pun sampai di mulut sumur dan kemudian bebas dari kesulitannya ya, karena dia pikir tadinya dia akan mati tertimbun tanah, ternyata nggak jadi karena dia sudah berusaha dan kemudian menyadari bahwa ternyata dia memiliki kemampuan untuk melompat. Nah, ini pesannya dalam banget ya teman-teman ya. Jadi awalnya si keledai ini berpikir dia akan mati, saking ketakutannya sampai dia nggak sadar dia punya kekuatan yang sudah Allah berikan atau kemampuan, yaitu berupa kemampuan untuk melompat. Ketika terdesak, kemudian berusaha dengan kemampuannya itulah baru dia bisa meloloskan diri dari sumur tua yang tadinya dia pikir itu akan menjadi kuburannya. Nah, ngerasa nggak sih belakangan ini kita tuh kayak berada di situasi yang sama ya dengan keledai ini, dimana ujian demi ujian tuh datang menghampiri kita, menimbun kita ke dalam sumur kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan yang nggak menentu seperti sekarang ini.
ya nggak sih? Dan akhirnya itu malah membuat kita jadi stres, kepikiran, panik ya kan, dan nggak melihat banyak peluang gitu, jalan keluar untuk mengatasi semua ini. Padahal sebenarnya seperti yang tadi di awal aku udah bilang, bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan kemampuannya untuk bertahan di situasi yang sulit. Kondisi ini itu disebutnya dengan adversity quotient. Adversity quotient ini merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Paul G. Stoltz, yaitu seorang konsultan di dunia kerja dan juga pendidikan berbasis skill, yang mana pengertiannya adalah kalau adversity itu sebenarnya kan kalau dari bahasa Inggris tuh artinya kemalangan atau kesengsaraan, sementara kalau quotient itu kemampuan atau kecerdasan ya. Jadi adversity quotient itu adalah kemampuan seorang melihat atau mengamati kesulitan, lalu kemudian mengolah kesulitan itu dengan menggunakan kemampuannya ya atau kecerdasannya, sehingga menjadikannya sebuah tantangan yang dapat diselesaikan, dapat dicari jalan keluarnya. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Nah, apa saja sih aspek yang bisa mengukur bahwa kita memiliki kemampuan adversity yang baik? Ada 4 aspek nih teman-teman. Yang pertama adalah kontrol atau pengendalian, yaitu mengukur sejauh mana seseorang bisa mengendalikan dirinya untuk memberi respon positif terhadap segala kesulitan yang dia hadapi. Gitu ya. Jadi kalau datang kesulitan, dia responnya positif atau negatif nih. Kalau misalnya itu positif, berarti dia adversity quotient-nya berkembang baik gitu kan. Nah, yang kedua adalah origin ownership atau asal usul dan pengakuan. Nah, ini tuh untuk mengukur sejauh mana seseorang seseorang itu menyelesaikan masalahnya itu tanpa mempermasalahkan penyebabnya. Jadi misalnya kita kan suka tuh terjebak dalam sebuah kesulitan yang memang itu berasalnya dari diri kita sendiri atau dari lingkungan gitu ya, eksternal gitu ya, pihak luar. Nah, seseorang yang dengan adversity quotient yang baik itu dia nggak akan pusing nih memikirkan penyebabnya dari mana, apakah itu dari dirinya ataukah dari lingkungan. Dia nggak akan sibuk di situ, nggak akan sibuk di situ maksudnya, tapi lebih fokus untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut, karena dia menyadari pada akhirnya meskipun mungkin kesalahannya atau penyebab dari kesulitan itu bukan dari dirinya, ya itu yang berasal dari luar dirinya, di lingkungan gitu ya, tapi dia tetap merasa ikut andil karena berada di situasi sulit itu, sehingga dia daripada pusing mikirin ini sebabnya siapa, salahnya siapa, dia lebih memilih untuk bertanggung jawab menyelesaikannya. Nah, yang ketiga adalah reach atau jangkauan, di mana untuk mengukur seseorang sejauh mana sih orang ini meletakkan sebuah masalah dalam jangkauannya, apakah melebar kemana-mana atau tetap fokus pada masalah yang memang sedang dihadapinya. Contohnya kalau memang kita sedang naik mobil nih, terus kemudian ban kita bocor, berarti kan masalahnya cuma di ban ya, harusnya sih cuman isi angin atau mungkin mengganti ban, itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak lantas jadi mengecat mobil, mengganti jendela kaca mobil gitu kan ya, nggak melebar kemana-mana karena memang fokusnya cuma di ban. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, yang keempat itu adalah endurance atau daya tahan, di mana itu untuk mengukur sejauh mana seseorang itu bertahan pada kesulitan yang dihadapi. Apakah dia diem aja ketika ada masalah atau bergerak move on untuk mencari jalan keluar maksudnya ya. Jadi daya tahannya semana nih? Apakah dia cuman berhenti aja di kesulitan gitu kan dan nggak berniat untuk keluar, ataukah dia segera cepat nih keluar dari kesulitan, move on karena nggak mau lama-lama di situ ya, kemudian mencari solusi-solusi yang memungkinkan untuk dilewati olehnya. Nah, itu adalah yang keempat. Nah, teman-teman, ada 3 tipe kelompok manusia dalam menanggapi sebuah situasi sulit.
Yang pertama itulah kelompok quitters atau pendiam, diam-diam baik gitu ya istilahnya ya. Nah ini nih biasanya dia ya udah kalau ada masalah nggak terlalu heboh untuk mencari solusi gitu ya, karena bagi dia yang penting itu sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisiologis, makan, minum gitu ya, dan kegiatan-kegiatan instinktif lainnya gitu ya. Nah itu dia sudah cukup puas sampai di situ saja. Nah yang kedua, tipe yang kedua itu adalah campers. Jadi dia ini menanggapi sih kalau ada kesulitan tuh dia merespon kesulitan tersebut, terus kemudian mencari solusi, tapi hanya pada tingkatan tertentu saja. Kalau misalnya sudah ketemu zona nyaman, ya udah dia berhenti di situ dan tidak berusaha untuk mengembangkan diri gitu ya, karena sudah cukup merasa nyaman. Nah yang ketiga nih adalah dia tipe climbers atau pendaki ya. Jadi selain dia mengetahui, menyadari masalahnya apa, lalu kemudian mencari solusinya, dan dia nggak berhenti sampai di situ. Walaupun sudah ada di zona nyaman, dia tetap mengembangkan dirinya sehingga dia semakin terlatih dengan tantangan-tantangan yang dia hadapi, sehingga itu menaikkan kapasitas dirinya ya. Nah, kira-kira sahabat masuk yang mana nih? Teman-teman masuk yang mana? Tipe yang quitters, yang campers, atau yang climbers? Nah, gimana sih caranya kita biar bisa meningkatkan atau mengembangkan adversity question ini? Ada 4 langkah nih teman-teman. Yang pertama adalah dengan listen atau dengarkan. Nah, yaitu kita berusaha untuk mendengarkan apa-apa saja yang menjadi penyebab permasalahan atau kesulitan yang kita hadapi, lalu kemudian menyadari dan juga menerima apa saja yang sudah kita dengar tadi. Langkah keduanya adalah dengan eksplorasi atau dengan menggali ya, explore. Nah, itu biasanya kita mencari penyebab asal muasalnya dari mana sih kita bisa berada di situasi sulit ini atau kita bisa menghadapi masalah ini. Nah, dicari tuh asal muasalnya di mana, digali, kemudian letak kesalahannya di mana gitu ya, dicari tahu. Lalu kemudian dari situlah bisa mencari alternatif tindakan yang paling tepat itu yang mana gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah analyze atau menganalisa, di mana pada tahap ini tuh mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan fakta terkait dengan permasalahan yang kita hadapi ya, lalu kemudian memetakan masalah ya supaya gambarnya jelas. Kemudian dari situ kita bisa merencanakan solusi-solusi yang akan kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini adanya di analyze ya. Nah, kemudian yang keempat yang paling penting adalah sebenarnya adalah do atau lakukan. Jadi setelah kita mendengarkan, setelah kita menggali penyebab-penyebabnya, lalu kemudian kita menganalisanya, memetakannya dalam peta masalah, sampai merencanakan solusi ya maksudnya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan rencana yang sudah kita buat. Karena kalau sudah sampai tahap rencana tapi kita tidak melakukannya, ya sama aja bohong juga kan ya. Berarti kita tetap stuck dalam masalah kita, ya nggak? Nah teman-teman, sebenarnya tuh ada satu aspek lagi yang nggak dibahas ya, tapi menurut aku nih justru yang paling penting sebenarnya, yaitu adalah aspek keyakinan. Jadi kan ketika seseorang sudah meyakini nih, dia mampu melampaui masalah dengan cara controlling, pengendalian diri ya, dengan memberikan respon positif, lalu kemudian dengan cara bertanggung jawab terhadap permasalahannya gitu kan, terus dengan cara mempersempit ruang lingkup penyelesaiannya gitu ya, jadi nggak melebar kemana-mana, terus kemudian dengan daya tahan yang cepat berpindah gitu ya, dari kesulitan mencari cara untuk move on, kemudian dengan cara mendengarkan, dengan cara mendengarkan, terus dengan cara menggali, dengan cara menganalisa dan juga melakukan aksi. Nah, semua itu sebenarnya perlu dibungkus dengan sebuah keyakinan nih. Penting nih soalnya, karena dengan keyakinan itu kita jadi semakin paham bahwa semua rentetan situasi yang kita anggap sebagai masalah itu sebenarnya adalah ketentuan yang sudah Allah settingkan buat kita, yang sudah Allah rencanakan buat kita tuh supaya kita bisa menemukan versi terbaik diri kita.
ya nggak? Karena kalau sudah ketemu nih versi terbaiknya, kita bisa bermanfaat buat masyarakat sesuai dengan potensi yang memang kita miliki. Jadi, sahabatku, kesulitan apapun yang sedang sahabat hadapi saat ini, mohon bersabar, ini ujian. Sahabat tidak sendiri jadi. Di luar sana itu banyak banget orang-orang yang juga sedang struggle, berjuang untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi ya. Dan memang percayalah bahwa Allah sudah memberikan kita kemampuan untuk bertahan di situasi yang sulit ini. Jadi bertahanlah ya sahabat-sahabat semuanya. Kalau misalnya sahabat punya, teman-teman punya pengalaman tentang bagaimana cara keluar dari kesulitan yang teman-teman hadapi, boleh ya tulis pengalamannya di komen, biar kita bisa belajar bareng-bareng dengan pengalaman yang teman-teman bagikan ya. Nah, jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kita sama-sama bisa terus memperbarui diri. Bareng-bareng ya kita belajar untuk tumbuh. Nah, jangan lupa juga untuk tetap melaksanakan prokes 6M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, terus menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga jaga keteraturan makan dan juga imunitas tubuh. Penting tuh teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.